Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara saya ini, yaitu acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya juga menyampaikan mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui jenengan nggih. Saya hanya sharing terkait yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan selama 2 bulan. Alhamdulillah sudah sampai di modul 1 sudah tuntas, yang akan berikutnya dilanjutkan di modul 2. Langsung saja Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang di acara diseminasi positif ini. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebagai pembuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Diseminasi budaya positif. Mohon izin, saya Eko Kristianto, PGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang, yang mempunyai misi yaitu ingin menjadi seorang guru yang memang mempunyai manfaat untuk orang, Bapak dan Ibu guru maupun peserta didik. Di sini saya akan menyampaikan terkait aksi nyata yaitu disiplin positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan, saya ada speaking sejenak. Ya mohon kita ikuti bersama, bisa dibuka on cam ya. Mohon on cam untuk yang tidak ada kendala, bisa on cam. Terima kasih. Ini sedikit speaking yang akan saya tampilkan. Mari kita ikuti bersama-sama. Terima kasih. Kita angkat Bapak Ibu, gapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, duduk yang rapi, siap berdoa, tangan diputar, lung-kulung-kulung, tangan dikulung, ulang lingkar di pagar bundar, kanan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi Dua jembatan. kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara kanan. 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kamera kanan. 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah melakukan ice breaking sebelum kita mulai presentasi diseminasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk penyemangat kita. Terima kasih. Untuk berikutnya Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait
apa itu disiplin, apa budaya positif. Sebelum kita mulai, saya sedikit ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu tinggal menyampaikan setuju atau tidak setuju dari apa yang menjadi kriteria dari nomor 1, 2, dan 3. Mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Kami persilahkan raise hand ya, untuk raise hand sebelum menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak dan Ibu. Ya, Pak Didit dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Untuk pertanyaan pemantik ini, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Untuk poin kedua, ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga saya setuju, Pak Eko. Kemudian poin ketiganya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya juga setuju. Jadi untuk pertanyaan ketiganya ini saya setuju, tetapi mungkin ada positifnya juga ada negatifnya. Tapi sementara ini saya setuju dulu, Pak Eko. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Didit. Ya, terima kasih Pak Didit atas pendapat yang sudah disampaikan. Mungkin satu lagi Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan pemantik. Ya, dipersilakan Ibu Agus, monggo. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini saya tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini saya juga tidak setuju karena masih hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya juga kurang setuju karena penghargaan ini kadang-kadang menjadi motivasi anak hanya untuk mendapat penghargaan, tapi tidak ada motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih Pak Eko. Suaranya hilang Pak Eko. Oh ya, terima kasih Ibu Agus atas pendapat yang sudah disampaikan, dan Pak Didi juga. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu, apa yang menjadi pertanyaan pemantik dari setuju dan tidak setuju terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum kita kupas terkait pertanyaan pemantik ini, saya akan menyampaikan konsep terkait budaya disiplin. Terima kasih. Karena apa? Nanti terkait pertanyaan pemantik ini akan kita sadari dan kita evaluasi benar setuju atau tidak setuju. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mohon izin, dalam konsep budaya positif ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal untuk yang pertama. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, konsep yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu,
Dalam budaya positif, perubahan paradigma teori kontrol ini perlu kita kaji, perlu kita lihat lagi. Karena apa? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini memang sudah sering kita terapkan ya. Ilusi seorang guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini termasuk ilusi juga. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Untuk yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini gambaran terkait ilusi mungkin Bapak dan Ibu sering kita alami di pendidikan, di lembaga maupun di masyarakat, mungkin pernah atau sering kita alami. Inilah perubahan paradigma ya, atau teori kontrol yang harus kita ketahui. Untuk selanjutnya, nah di sini ada stimulus respon. Dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon. Dan yang kedua, teori kontrol. Dalam stimulus respon, biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus kontrol. Contoh, misalnya kita sering mungkin dalam menertibkan, mendisiplinkan peserta didik kita selalu mungkin memaksakan apa yang memang menurut kita benar kepada peserta didik kita. Ini yang dimaksud dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus bisa memahami pandangan murid-murid kita di lembaga, bahwa mereka itu punya dunia, tentang dunia anak-anak, itu harus kita perhatikan sebagai teori kontrol. Untuk yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini terkadang sering kita terapkan, mungkin kita alami juga apabila ada siswa kita yang memang perilaku kurang baik, kita selalu beranggapan itu suatu kesalahan. Padahal di dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa murid kita seperti ini, kenapa sikapnya murid kita seperti ini, itu mereka pasti punya tujuan. Mungkin mereka butuh diperhatikan oleh kita sebagai seorang guru, akhirnya bersikap yaitu mencari perhatian. Untuk yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya di dalam stimulus respon, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sedangkan di stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pasti itu. Kita paksakan untuk anak menuruti sesuai dengan apa yang memang menurut kita itu benar. Tapi padahal di dalam teori kontrol, kolaborasi, kita membutuhkan kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru atau inovasi dalam penyelesaian suatu permasalahan yang baru. Yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir itu pasti menang atau kalah. Tetapi di dalam teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu terkait apa itu stimulus respon dan teori kontrol. Saya lanjutkan. Berikutnya, makna disiplin. Kita juga harus memahami apa itu makna disiplin. Disiplin di sini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ini bahasa Latin.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, di dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang memang sudah terjadi di dalam budaya kita terkait disiplin. Kecenderungan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tetapi rata-rata itu harus mendapatkan, kalau namanya disiplin harus patuh, taat dengan aturan. Itu budaya yang sudah kita rasakan ya, budaya kita seperti itu. Padahal dalam pengertian disiplin ini harus ada pencapaian suatu tujuan yang baik, suatu tujuan yang mulia, terutama yang kita terapkan nanti di lembaga kita kepada peserta didik kita. Mungkin itu terkait disiplin. Untuk berikutnya, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi tidak ada perbedaan antar ras, suku, latar belakang. Jadi semua itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka muncullah motivasi intrinsik. Yang di sini pengertian dari motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dalam diri sendiri tanpa adanya dari dukungan dari luar atau dari orang lain. Itu dari dalam dirinya sendiri muncul motivasi untuk terbangun dan membangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang disampaikan oleh Dian Gosen pada tahun 1998. Berikutnya, Ibu-ibu dan Bapak, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi ya Bapak dan Ibu terkait kata pelajar, profil pelajar Pancasila. Yang di sini mempunyai makna atau nilai yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Jadi ini yang harus kita telaah, nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, dan kita terapkan kepada peserta didik kita di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Profil pelajar Pancasila. Untuk berikutnya, next, teori motivasi perilaku manusia ini ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal. Untuk motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi tumbuhlah semangat dan motivasi dalam diri kita sendiri. Misal contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dalam diri sendiri. Mungkin itu gambaran terkait teori motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut terkait hal-hal yang sudah kami sampaikan, mungkin ada
gagasan, pendapat, ataupun hal yang memang ingin Bapak dan Ibu sampaikan, kami persilahkan. Monggo Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo. Sebelum kita lanjut ya, Bapak Ibu. Lanjut. Oke, terima kasih, bagus. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu bisa mempunyai pengaruh sebenarnya Bapak dan Ibu kepada peserta didik kita. Pengaruhnya apa? Yang pertama, itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, dengan adanya kita selalu memberikan penghargaan, anak itu akan kecenderungan tanpa adanya penghargaan, motivasi intrinsiknya tidak akan muncul di dalam diri murid-murid kita. Misal, dalam hal kita memberikan penghargaan karena si A sudah memperoleh suatu hal yang luar biasa, akhirnya dikasih penghargaan oleh kita. Otomatis si A tadi motivasinya itu bukan dalam dirinya, tetapi motivasi dari luar. Dari luarnya apa? Karena memperoleh penghargaan. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Termasuk penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan juga. Dengan adanya penghargaan tidak efektif. Dengan adanya penghargaan juga bisa merusak hubungan. Karena semuanya itu bukan motivasi intrinsik, tetapi motivasi ekstrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita. Mungkin itu. Tapi bentuk program kebajikan apa yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu apresiasi. Jadi wajib atau memang perlu kita memberikan apresiasi kepada peserta didik kita. Karena beberapa hal yang harus kita ingat dalam memberikan apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus dalam memberikan apresiasi kepada murid kita atau peserta didik kita. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid kita bergantian, jadi tidak ada yang dibedakan. Apresiasi semua murid-murid kita. Dan yang keempat, dalam memberi pengakuan kita harus konsisten. Ya, jadi tidak setelah kita memberikan apresiasi hari ini kita sudah tidak lagi menindaklanjuti apresiasi yang memang harus kita berikan kepada peserta kita. Jadi tetap konsisten, terus bertahap konsisten hingga motivasi intrinsik murid-murid kita itu terbentuk. Mereka mulai menyadari dengan diri sendirinya tanpa adanya paksaan dari kita sebagai seorang pendidik. Ya, ini untuk program kebajikan apresiasi ini yang insya Allah bisa berdampak positif kepada peserta didik kita. Untuk yang kelima, kita juga harus fokus pada proses. Kita harus fokus pada proses yang akan kita laksanakan, yang untuk perkembangan peserta didik kita. Berikutnya, Bapak dan Ibu, di sini ada contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Situasi yang saya gambarkan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, kemarin saya perhatikan kamu, ini percakapan antar murid ya, kemarin saya perhatikan kamu baru masuk di sekolah. Jadi kita saling berkenalan dan kita bisa saling memberi penguatan, saling menghormati, itu mungkin pembukanya. Dan nilai kebajikannya apa? Rasa empati yang besar sekali dengan adanya menolong murid baru. Itu nanti akan
motivasi timbul, motivasi intrinsnya timbul di dalam setiap murid-murid kita. Hal yang sederhana dengan adanya murid baru yang masuk di sekolah. Untuk berikutnya, contoh berikutnya, situasi pada saat membantu teman-temanmu, ya teman-teman murid-murid kita ya di tugas kelompok. Pembuka, saya menghargai pendapat si A, saya menghargai pendapat si B. Itu nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Jadi murid-murid kita dengan adanya situasi seperti itu bekerja kelompok, nilai kebajikannya mereka saling peduli. Yang intinya dalam pengerjaan tugas kelompok kita harus saling menghargai dan peduli pendapat dan gagasan teman-teman yang lain. Untuk berikutnya, contoh terkait pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di kelas-kelas anak-anak mungkin lupa setelah jajan, akhirnya bungkus-bungkus makanan lupa tidak dibuang ke tempat sampah, banyak yang ada di lantai. Di sini juga bisa sebagai contoh sederhananya juga untuk pembuka, terima kasih untuk sudah rela memungut sampah dan dibuang ke tempat sampah. Seperti itu. Nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab kepada murid-murid kita. Di murid-murid itu punya rasa tanggung jawab dengan adanya itu memungut sampah yang ada di dalam kelas. Ini sederhana Bapak dan Ibu, tetapi mempunyai makna yang mendalam kepada murid-murid kita. Jadi motivasi intrinsiknya anak-anak akan terbentuk. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk konsep yang keempat tadi ya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa dikembalikan pada kelompok mereka atau lingkungan yang mereka tempati, seperti di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disampaikan oleh Gosen 2024. Itu mungkin Bapak dan Ibu pengertian dari restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya kata-kata restitusi, yang dalam hal ini tinggal kita mengimplementasikan kepada murid-murid kita yang tujuannya ya untuk pengembangan dan penguatan karakter murid-murid kita di lembaga. Untuk berikutnya, di sini ada beberapa tindakan guru Bapak dan Ibu. Mohon untuk dikomentari nih, pendapatnya disampaikan. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Sampai yang terakhir, mohon Bapak Ibu menyampaikan gagasan dan pendapatnya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kita masih sesi menyampaikan pendapat. Silahkan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait tindakan guru yang saya tampilkan tersebut, dipersilahkan. Ini karena saya tidak bisa melihat semuanya, jadi langsung dibuka mic-nya ya yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak dan Ibu. Kurang besar Pak Eko. Kurang besar ya? Siap. Siap Bu, saya besarkan. Sampun? Kebesaran Pak. Oh, kebesaran ya? Iya, ada yang tidak terlihat.
Siap. Ya, cukup. Cukup? Cukup. Iya. Monggo. Langsung mawon dibuka mic-nya. Bu Agus nggih tadi nggih. Monggo Bu Agus. Oke, makasih Pak Eko. Sami-sami Bu. Ini kita bahas satu persatu ya Pak. Nggih, satu-satu Bu. Untuk tindakan yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat di sekolah. Ini termasuk kalau menurut saya hukuman Pak Eko. Siap Bagi anak Ibu. yang lancar menulis ini mungkin cepat, tapi bagi anak yang menulisnya masih lambat ya, ini perlu butuh waktu yang lama gitu Pak Eko. Siap. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Agus atas pendapat yang sudah disampaikan. Oke, kami. Oke, terima kasih. Tadi Bu Agus menyampaikan terkait tindakan guru yang pertama, ini termasuk hukuman. Dan alasannya juga sudah disampaikan karena mungkin bagi anak yang bisa menulis itu tidak beban, sedangkan untuk anak yang belum lancar menulisnya itu menjadi suatu hal beban gitu ya. Ya, mungkin untuk tindakan guru yang kedua dipersilakan Bapak dan Ibu menyampaikan pendapatnya. Monggo kita saling sharing ya. Saling sharing dan saling berbagi. Monggo. Yang lain langsung on mic. Oke. Mic langsung di-on-kan. Saya Pak Eko. Oke Bu, monggo. Untuk pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya konsekuensi karena dari dua arah untuk membuat kesepakatan itu. Menurut saya begitu Pak Eko. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Mariana, luar biasa. Untuk yang berikutnya mungkin terima kasih pendapatnya tadi yang disampaikan oleh Bu Mariana. Untuk yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Karena ini tindakan-tindakan. Oke, monggo Bu Eni, silakan. Menurut saya, untuk tindakan yang ketiga ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini merupakan hukuman dan ini tidak menyadarkan anak. Jadi menurut saya ini tindakan yang kurang tepat. Seharusnya anak diberi nasihat biar mereka sadar bagaimana pentingnya memakai masker, seperti itu. Siap, terima kasih Bu Eni, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke tindakan guru yang keempat ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin Bapak Ibu silakan yang menyampaikan pendapatnya. Langsung on mic Bon nggih. Oke, Bu Hikmah nggih. Tapi lu sepalingan ya. Lek jenengan ya Bapak. Monggo Bapak dan Ibu. Kita saling sharing, jadi bebas ini jenengan bebas berpendapat, kita akan saling menghargai pendapat
biar kita sama-sama memahami apa itu hukuman dan konsekuensi, dan gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, terkait menggantikan kertas tugas teman, ini Bu Agus, monggo Bu Agus, dipersilahkan. Oke, mic-nya Bu Agus, dibuka Rin. Nggih, ngapunten. Oke Bu, Terkait monggo. tindakan guru yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini menurut saya adalah sebuah konsekuensi Pak Eko, karena sudah melakukan tindakan coret-coret itu, jadi konsekuensinya adalah mengganti kertas temannya. Terima kasih. Matur suwun Bu Agus, luar biasa apa yang disampaikan Bu Agus. Ini konsekuensi. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Jadi kita lihat tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi yang memang dari poin 1 sampai poin 7 ini ya. Kita lihat jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, ini jawaban terkait tindakan guru.